NBA adalah liga basket tertinggi dan terkompetitif di dunia. Bila Anda masuk saja sebagai pemain NBA, belum menjadi seorang bintang, gaji Anda sudah sangat tinggi. Bayangkan saja, bila Anda berhasil menjadi seorang All-Star, berapa gaji Anda? Bayangkan lagi bila Anda berhasil menjadi seorang pemain bintang di NBA, seperti LeBron atau Steph Curry. Namun ternyata, dengan kekayaan yang mereka miliki, tak semuanya berjalan mulus. Karena ada beberapa pemain NBA yang ternyata bangkrut, meskipun dengan kekayaan yang sepertinya takkan ada habisnya. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 5 pemain NBA yang bangkrut. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Antoine Walker. Pemain ini pernah menjadi juara bersama Miami Heat di tahun 2005-2006. 3 kali masuk NBA All-Star, serta menjadi NBA Rookie First Team. Ia berasal dari keluarga miskin, namun ia akhirnya berhasil masuk ke NBA dan bahkan selama 6 musim, ia menorehkan lebih dari 20 poin per game. Setelah ia pensiun, ia diprediksi telah menghasilkan sekitar 108 juta dolar total selama karirnya di NBA. Bila dirupiahkan, selama ia berkarir di NBA, total ia telah menghasilkan uang sebanyak 1,5 triliun rupiah. Wow! Namun satu hal yang membuatnya bangkrut ternyata adalah gaya hidupnya. Sebagai seorang yang kaya, ia tidak hanya membeli 1 atau 2 sports car, namun 7 sports car saat ia sedang berkarir di NBA. Bila ia melihat temannya membawa mobil yang terlihat bagus, Walker langsung ingin membelinya. Lalu, ia juga selalu pergi keluar dengan baju dan perhiasan yang harga selangit. Walker juga merupakan pelanggan di beberapa kasino di Las Vegas. Ia diperkirakan sudah kehilangan 4 juta dolar akibat kasino tersebut, dan ia diduga sering menulis sebuah cek yang ia sendiri tak punya uangnya. Lalu pukulan terbesar terjadi akibat The Great Recession tahun 2008, di mana Walker sudah berinvestasi sekitar 20 juta dolar di sebuah real estate. Namun saat terjadi resesi dan pasar terpukul, Walker harus membayar banyak ke bank. Akibat hal tersebut, Walker menyatakan bangkrut pada tahun 2010. Sekitar 2 tahun setelah hari terakhir ia bermain di NBA, ia dipaksa untuk membayar semua tagihan akibat judi, dan bahkan harus menjual cincin juaranya untuk menutupi hutang-hutangnya. Larry Johnson. Beliau juga seorang bintang di NBA. 2 kali masuk All-Star dan 1 kali masuk All-NBA Second Team, serta menjadi Rookie of the Year. Puncak karirnya berada di Charlotte Hornets, di mana ia pernah menorehkan 22,1 poin per game dalam satu musim. Ia banyak sekali mendapat uang selama berkarir di NBA. Terlebih ia pernah mendapat kontrak endorsement dari brand Converse. Ia diprediksi telah menghasilkan sekitar 83 juta dolar selama total berkarir di NBA. Di tahun 2015, ia pun menyatakan bangkrut dengan hutang sekitar 300 ribu dolar, di mana 120 ribu dolar diantaranya merupakan tunjangan anak yang belum dibayar. Wajar saja, karena ia memiliki 5 anak dengan 4 istri yang berbeda. Kasus ini terkuak setelah salah satu ibu dari anak Larry Johnson, yaitu Larry Tate, mengirimkan sebuah dokumen yang meminta Larry Johnson membayar tunjangan anak miliknya yang berkisar 900 ribu dolar. Ia bahkan tak bisa membayar dokter giginya selama 2 tahun sekitar 2.700 dolar. Untungnya, New York Knicks, tim yang pernah dibela olehnya, memberi bantuan dengan memberinya pekerjaan sebagai business operations representative. Kita berharap Larry Johnson segera terbebas dari segala masalah keuangannya. Latrell Sprewell. Pemain ini bersinar di era 90-an, di mana ia pernah 4 kali masuk NBA All-Star dan 1 kali menjadi All-NBA First Team. Namun, ia dikenal sebagai orang yang sombong karena ia menolak perpanjangan kontrak senilai 21 juta dolar oleh Minnesota Timberwolves. Awal karirnya di Golden State Warriors memang sangat gemilang, di mana 4 musim bermain di Warriors, ia mencetak lebih dari 20 points per game. Di Timberwolves, ia membentuk Big Three bersama Kevin Garnett dan Sam Cassell, dan berhasil membawa Timberwolves berada di puncak klasemen wilayah barat. Namun, ia tak berhasil membawa Timberwolves menjadi juara setelah kalah dari Lakers di final wilayah barat. Tentunya masih banyak optimisme bagi franchise Timberwolves di musim selanjutnya. Dan Timberwolves memberi perpanjangan kontrak sebesar 21 juta dolar selama 3 musim kepada Latrell Sprewell. Namun Sprewell melihat hal tersebut sebagai sebuah ejekan, di mana memang nilai kontraknya menurun drastis dari 14,6 juta dolar dari New York Knicks selama setahun, menjadi sekitar 7 juta dolar selama setahun saja. Ia pun berkata, "Untuk apa aku menolongnya mendapat juara?
Mereka tak melakukan apa-apa kepadaku. Aku punya banyak resiko di sini. Aku punya keluarga untuk diberi makan. Malangnya, setelah ia menolak kontrak tersebut, ia hanya 1 musim saja bertahan di NBA. Dan di musim terakhirnya, ia memiliki karir terburuk di mana ia hanya menorehkan 12,8 poin per game di musim 2004-2005. Setelah musim tersebut, tak ada tim yang mau mengambilnya. Ia meninggalkan keluarganya di tahun 2007, kehilangan yachts, dan harus membayar pajak sebesar 3 juta dolar. Ia juga kehilangan mansionnya di tahun 2009. Derrick Coleman. Pemain ini menjadi pick nomor 1 di NBA Draft tahun 1990 ke tim New Jersey Nets. Ia pun mendapat penghargaan Rookie of the Year, 1 kali NBA All-Star, dan 2 kali All-NBA Third Team. Talentanya juga disandingkan oleh beberapa center terbaik di NBA, seperti Shaq dan David Robinson. Namun, ia dikenal sebagai orang yang tidak punya work ethic. Ia hanya bermain untuk uang, namun tak pernah bermain untuk lebih baik. Dan terbukti, hanya di musim-musim awalnya saja ia memiliki karir yang cemerlang. Total selama berkarir di NBA, ia menghasilkan uang sebesar 100 juta dolar. Malangnya, 5 tahun setelah memutuskan untuk pensiun, ia bangkrut. Namun pemain ini berbeda dari pemain-pemain sebelumnya, karena ia bukan penjudi, tidak memiliki gaya hidup yang glamor dan mahal, serta ia memiliki keluarga yang hubungannya baik. Di tahun 2010, ia menyatakan bangkrut setelah memiliki hutang kepada pemberi kredit sebesar 4,7 juta dolar. Salah satu alasan mengapa ia bangkrut adalah karena ia menginvestasikan sekitar 87 juta dolar kepada sebuah proyek pengembangan real estate di kota Detroit. Di era 90 hingga 2000, kota Detroit sedang menurun. Namun karena Derrick Coleman tumbuh besar di sini, ia berniat untuk membangkitkan kota ini. Namun karena kondisi ekonomi dari negara bagian tersebut yang tidak mendukung, serta pasar real estate yang malah merosot, investasi dari Derrick Coleman menjadi sia-sia dan ia kehilangan semua uangnya. Dennis Rodman. Pasti Anda sudah mengetahui pemain ini. Pemain yang merupakan bagian dari Big Three, era kejayaan Chicago Bulls. 5 kali menjadi juara NBA, 2 kali All-Star dan All-NBA Team, serta 2 kali menjadi Defensive Player of the Year. Pemain yang memiliki gaya penampilan yang nyentrik, serta pernah menikah dengan Carmen Electra, namun 9 hari kemudian meminta untuk cerai. Ia pernah mendapatkan gaji sekitar 27 juta dolar selama 1 musim di puncak karirnya. Di era 90-an, besaran uang tersebut sudah terbilang sangat tinggi. Namun sekarang, kekayaan bersihnya hanya sekitar 500 ribu dolar saja. Dan ia bahkan tak bisa membayar tunjangan anak. Salah satu hal yang membuatnya bangkrut, ternyata ia pernah mempercayakan uangnya kepada seorang penipu yang menyatakan dirinya sebagai penasihat keuangan bernama Peggy Fulford. Peggy sangat dekat dengan Rodman, sehingga ia diberi kekuasaan penuh atas akun bank milik Dennis Rodman. Peggy juga memegang sekitar 85 akun bank milik atlet-atlet terkenal, tidak hanya dari Liga NBA. Peggy menggunakan kesempatan tersebut untuk memindahkan uang-uang dari atlet terkenal tersebut ke rekeningnya sendiri dan memperkaya dirinya. Namun akhirnya, Peggy ditangkap oleh kepolisian dan dihukum 10 tahun penjara. Ini adalah salah satu hal yang sangat memukul keuangan Dennis Rodman. Di samping itu, Rodman pernah diharuskan membayar sekitar 800 ribu dolar untuk tunjangan istri dan anak. Lalu ia juga sering ke strip club serta meminum alkohol. Ia juga sering didenda akibat kelakuannya sendiri seperti menendang wasit, meninggalkan final NBA demi gulat dengan Hulk Hogan, dan denda-denda lainnya akibat kelakuannya sendiri. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.